Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Kurnia Laila dengan NIM 23042141 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara akan menyampaikan materi mengenai peran teknologi dan informasi dalam meningkatkan pembangunan masyarakat sipil dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah teori sosial dengan dosen pengampu Ibu Pratiwi Nur Habibi, SOS MSc. Dalam era globalisasi ini, teknologi dan informasi memiliki peran yang krusial dalam pembangunan masyarakat sipil. Penerapan teknologi dan informasi yang tepat dapat memberikan kontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, dan lain-lain. Namun, permasalahan tertentu menjadi hambatan dalam mengoptimalkan peran teknologi dan informasi tersebut, seperti 1. Akses yang terbatas. Akses terbatas terhadap teknologi dan informasi menjadi tantangan dalam meningkatkan pembangunan masyarakat sipil karena dapat menghambat partisipasi aktif, distribusi informasi, dan pemanfaatan sumber daya secara efektif. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam akses pendidikan, peluang ekonomi, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mengatasi kendala ini, pembangunan masyarakat sipil dapat lebih inklusif dan berdaya. Yang kedua, adanya masalah kesenjangan digital. Kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan menjadi tantangan karena perbedaan akses dapat menciptakan divisi dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. Masyarakat di perkotaan mungkin lebih mudah mengakses inovasi dan peluang yang ditawarkan oleh teknologi, sementara masyarakat di pedesaan mungkin mengalami keterbatasan akses tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam pendidikan, peluang ekonomi, dan partisipasi dalam kehidupan sosial, menghambat pembangunan masyarakat sipil secara menyeluruh. Solusi inklusif untuk mengurangi kesenjangan digital perlu dinyatakan dan diupayakan untuk memastikan bahwa manfaat teknologi dan informasi dapat dirasakan secara merata. Masalah selanjutnya yaitu adanya kurangnya literasi digital. Kurangnya literasi digital dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi menjadi tantangan karena hal tersebut dapat menghambat pemanfaatan potensi penuh teknologi dan informasi. Tanpa literasi digital yang memadai, masyarakat mungkin kesulitan dalam mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara efektif. Pemanfaatan yang rendah terhadap teknologi juga dapat menghambat partisipasi dalam inisiatif pembangunan yang menggunakan alat-alat digital. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci untuk memastikan bahwa masyarakat dapat meraih manfaat maksimal dari peran teknologi dan informasi dalam mendukung pembangunan masyarakat sipil. Teknologi dan informasi sangat membantu dalam meningkatkan pembangunan masyarakat sipil. Mari kita bahas lebih lanjut. 1. Pemanfaatan pengembangan teknologi pendidikan. Pengembangan teknologi seperti e-learning dan akses internet dapat meningkatkan pembangunan masyarakat sipil karena 1. Akses pendidikan. E-learning memungkinkan akses lebih luas terhadap pendidikan, membuka peluang belajar bagi individu di berbagai lokasi. Ini dapat meningkatkan tingkat literasi dan keterampilan masyarakat. Yang kedua, adanya pemberdayaan ekonomi. Akses internet mendukung pemberdayaan ekonomi melalui perdagangan elektronik, pemasaran online, dan peluang bisnis digital. Ini membuka jendela bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi global. Yang ketiga, adanya partisipasi sosial dan politik. Teknologi memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui partisipatif dan jejaring sosial. Ini mendukung keterlibatan aktif dalam isu-isu sosial dan politik. Keempat, pelayanan kesehatan jarak jauh. Teknologi memungkinkan akses pelayanan kesehatan jarak jauh, memperbaiki aksesibilitas pelayanan kesehatan terutama di daerah yang terpencil. Yang kelima, adanya efisiensi dan inovasi. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, termasuk pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya. Inovasi teknologi mendukung kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara keseluruhan, pengembangan teknologi membuka peluang untuk meningkatkan kualitas hidup dan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembangunan.
Kedua, inovasi dalam pelayanan. Inovasi dalam pelayanan kesehatan seperti jalan medis yang meningkatkan akses kesehatan di daerah terpencil dapat meningkatkan pembangunan masyarakat sipil. Karena jalan medis dapat membuka akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil, memungkinkan mereka untuk mendapatkan perawatan yang lebih cepat dan efektif. Yang kedua, adanya penyediaan layanan preventif. Dengan akses yang ditingkatkan, pelayanan kesehatan preventif seperti imunisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, adanya pemantauan penyakit dan respon cepat. Inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan juga dapat mencakup sistem pemantauan penyakit dan respon cepat terhadap wabah atau membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi masyarakat. Keempat, adanya pemberdayaan masyarakat. Dengan menyediakan akses kesehatan yang lebih baik, inovasi ini juga dapat memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kesehatan mereka sendiri dan melibatkan diri dalam keputusan terkait dengan kesehatan. Selanjutnya yaitu yang kelima, adanya peningkatan kualitas hidup. Kesehatan yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, yang merupakan aspek penting dari pembangunan masyarakat sipil secara menyeluruh. Dengan memperbaiki akses kesehatan di daerah terpencil melalui inovasi, pembangunan masyarakat sipil dapat menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pengembangan ekonomi berbasis digital. Pengembangan ekonomi berbasis digital dapat meningkatkan pembangunan masyarakat sipil karena 1. Adanya pemberdayaan ekonomi. Platform digital memungkinkan pemberdayaan ekonomi melalui bisnis online, kewirausahaan digital, dan partisipasi dalam ekosistem ekonomi global. Yang kedua, adanya akses pekerjaan dan peluang. Ekonomi digital menciptakan peluang pekerjaan baru, terutama dalam bidang teknologi dan inovasi. Ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang lebih beragam dan berkualitas. Ketiga, adanya peningkatan keuangan inklusif. Digitalisasi keuangan memungkinkan akses perbankan dan layanan keuangan yang lebih luas, bahkan bagi mereka yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional. Ini mendukung inklusif keuangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Yang keempat yaitu peningkatan efisiensi bisnis. Digitalisasi proses bisnis meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Hal ini dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing. Yang kelima yaitu pendidikan keterampilan digital. Pengembangan ekonomi berbasis digital mendorong peningkatan literasi digital dan keterampilan yang relevan. Ini membuka akses ke pendidikan teknologi dan pelatihan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tuntunan pasar dan tuntutan pasar pekerja modern. Yang keenam yaitu partisipasi dalam pasar global. Ekonomi digital memungkinkan pelaku usaha kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam pasar global melalui perdagangan elektronik dan pemasaran online. Ini memperluas cakupan bisnis dan peluang ekspansi. Dengan demikian, pengembangan ekonomi berbasis digital dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat sipil dengan memberikan manfaat ekonomi, peluang pekerjaan, dan peningkatan keterampilan sekaligus mendukung inklusi sosial dan kesejahteraan. Untuk mengimplementasikan praktek teknologi dan informasi dalam meningkatkan pembangunan masyarakat sipil secara optimal, pemerintah dan masyarakat memegang peran yang sangat penting seperti dengan cara 1. Infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi yang meningkat termasuk peningkatan infrastruktur untuk akses internet dalam jumlah perangkat dapat meningkatkan pembangunan masyarakat sipil karena 1. Akses informasi dan pendidikan. Infrastruktur yang kuat memungkinkan akses mudah terhadap informasi dan sumber daya pendidikan online, meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi lokal. Akses internet yang luas mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui bisnis online,
perdagangan elektronik, dan peluang pekerjaan dalam sektor digital. Yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan yang lebih baik. Infrastruktur teknologi memungkinkan implementasi layanan kesehatan jarak jauh dan pemantauan kesehatan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik. Yang keempat, adanya pemberdayaan masyarakat. Dengan infrastruktur teknologi yang memadai, masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam keputusan publik, berpartisipasi dalam kampanye sosial, dan mendukung inisiatif pembangunan lokal. Yang kelima, adanya inovasi dan kreativitas. Akses yang lebih baik ke teknologi mendorong inovasi dan kreativitas dalam berbagai sektor, memacu pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing daerah tersebut. Yang keenam, konektivitas dan kolaborasi. Infrastruktur teknologi memfasilitasi koneksivitas dan kolaborasi antar individu, kelompok, dan organisasi, mendukung pertukaran ide, pengetahuan, dan kerjasama. Ketujuh, yaitu peningkatan kualitas hidup. Layanan publik yang ditingkatkan seperti transportasi online, e-government, dan keamanan digital dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sipil secara keseluruhan. Dengan demikian, informasi dan infrastruktur teknologi yang memadai tidak hanya meningkatkan koneksi dan efisiensi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu dengan mengadakan program literasi digital. Program literasi digital dapat meningkatkan pembangunan masyarakat sipil karena 1. Akses informasi yang merata. Memberikan literasi digital secara massal dapat menyebarkan pemahaman teknologi secara merata di berbagai lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan akses informasi. Yang kedua yaitu pemberdayaan individu. Literasi digital memungkinkan individu untuk memanfaatkan teknologi secara efektif, memberdayakan mereka dalam kehidupan sehari-hari seperti pendidikan dan pekerjaan. Yang ketiga yaitu partisipasi aktif dalam komunitas. Masyarakat yang memiliki literasi digital lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam komunitas online dan offline, berkontribusi pada pertukaran informasi dan gagasan. Selanjutnya yaitu peluang pekerjaan dan kewirausahaan. Pemahaman teknologi membuka pintu untuk peluang pekerjaan di sektor digital dan mendukung kewirausahaan di kalangan masyarakat, meningkatkan potensi ekonomi lokal. Yang kelima, adanya keamanan digital dan privasi. Literasi digital membantu masyarakat memahami pentingnya keamanan digital dan melindungi privasi mereka secara online, menciptakan lingkungan yang lebih aman. Yang keenam yaitu partisipasi dalam proses demokratis. Dengan pemahaman teknologi, masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam proses demokratis, mengakses informasi politik, dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Ketujuh yaitu pengembangan keterampilan yang diperlukan. Program literasi digital membantu mengembangkan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tuntutan dunia kerja modern, memperkuat daya saing individu dan komunitas. 8. Perbaikan kualitas pendidikan. Integrasi literasi digital dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan di era digital. Dengan menyediakan literasi digital secara massal, program tersebut dapat menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berpengetahuan, dan memiliki akses lebih baik terhadap peluang yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi. Selanjutnya yaitu inklusivitas digital. Inklusivitas digital atau kebijakan untuk mengatasi kesenjangan antara kota dan desa dapat meningkatkan pengembangan masyarakat secara menyeluruh. Akses yang merata terhadap teknologi dan informasi memungkinkan desa untuk terlibat dalam ekonomi digital, pendidikan online, dan layanan kesehatan jarak jauh, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan peluang ekonomi bagi penduduk pedesaan. Dengan demikian, inklusivitas digital dapat menjadi katalisator bagi pengembangan masyarakat yang lebih merata. Nah, dapat disimpulkan bahwa dengan implementasi solusi yang tepat, peran teknologi dan informasi dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pembangunan masyarakat sipil.
Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat dapat membawa perubahan signifikan dalam mencapai pengembangan berkelanjutan dan inklusif. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.